Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami memohon kepadamu pertolongan saat kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua, hamba Tuhan yang memberitakannya maupun kami semua yang mendengarnya. Biarlah di dalam kuasa dan penyertaan-Mu kami dimampukan untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohonkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Roma pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sebab yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini mengajak kita merenungkan bagaimana berjuang untuk taat. Saat kita belum
mengenal dan percaya kepada Kristus, kita ada di dalam dosa. Bagaimana kemudian hidup kita setelah kita diselamatkan dan bebas dari belenggu dosa? Rasul Paulus memahami pergumulan orang yang bertobat dan percaya, yaitu antara dosa dan hidup benar. Untuk dapat menjalankan ketaatannya kepada Allah, Rasul Paulus bergumul dan berjuang. Karena ada beberapa hal yang dia sampaikan dalam bacaan ini. Yang pertama, dua kepribadian dalam dirinya yang saling bertolak belakang. Ayat 15-26. Yang kedua, melakukan apa yang dibencinya, bukan apa yang dia kehendaki. Yang ketiga, ketika ia memiliki kehendak, tetapi bukan apa yang baik, meski ia mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Ayat 18-20. Bergumul dan berjuang untuk melakukan apa yang baik, namun di sisi lain, Rasul Paulus sadar bahwa dalam dirinya memikirkan apa yang jahat. Yang kedua, sama seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus, kita perlu mengingat bahwa dosa telah membuat kita mati rasa. Orang yang berbuat dosa berulang kali lebih mudah terpengaruh untuk melakukan dosa. Maka kita harus terus bergumul dan berjuang untuk menjalani hidup yang kudus. Karena kita sudah diselamatkan dan dikuduskan oleh Allah. Kuasa Roh Kudus membuat Rasul Paulus dan juga kita saat ini peka dan bergairah untuk memuliakan Allah. Ketika akan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan Allah, kita peka. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa terlepas dari dosa yang membelenggu ini? Dengan kekuatan kita sendiri, pasti kita tidak mampu. Satu-satunya pribadi yang dapat menolong dan melepaskan kita dari dosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Kata Rasul Paulus di ayat 24 dan 25 begini, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita." Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ia telah dimerdekakan dari dosa. Begitu juga kita. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Rasul Paulus menyadari dirinya bukan manusia yang sempurna dan masih dapat jatuh dalam perilaku dosa. Maka taat kepada Tuhan Yesus dalam perintah dan pengajarannya akan menolong kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Kasih Allah yang telah menyelamatkan kita, maka kasih juga yang menjadi dasar bagi kita untuk hidup taat. Wujud kasih kepada Allah akan mendorong kita hidup dalam ketaatan sebagai sarana bagi kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Selanjutnya, kita diajak untuk berkomitmen meninggalkan dosa kita dengan sepenuh hati dan memiliki hidup dalam sikap yang benar dan taat sebagai saksi-saksi Kristus. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang untuk taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Tinggal